Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Jeffrey Antonius Sugule, NIM 2042 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan teori pertemuan 4 mata kuliah ekonomi politik yang berjudul Pembangunan Dunia Ketiga. Baik, langsung saja. Teori pembangunan dunia ketiga ini sendiri merupakan teori yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang atau terbelakang. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dan diterapkan di negara-negara dunia ketiga ini masih memiliki hubungan erat dengan sejarah masa depan yang dipelopori oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini dikarenakan pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang kecil bekas jajahan kolonial yang muncul, dan mereka seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara yang baru muncul dari merdeka ini yang disebut sebagai negara dunia ketiga. Kemudian mereka atau negara dunia ketiga ini pada masa itu sedang berusaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya dan mencari model-model pembangunan yang sesuai lalu hendak digunakan sebagai acuan untuk membangun tingkat perekonomian di negara mereka masing-masing. Berikut merupakan 5 faktor pendukung yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan agar berjalan dengan baik. Pertama, kekayaan rata-rata. Pertumbuhan ekonomi merupakan permulaan yang paling awal dilakukan oleh negara dunia ketiga. Suatu negara dinilai berhasil jika masyarakat atau warga negaranya mulai mengerti, memahami, dan melakukan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dengan cukup tinggi. Kedua, pemerataan. Pemerataan merupakan tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan upaya pembagian hasil yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain atau kelompok lain secara rata atau tidak memihak. Dalam konteks negara dunia ketiga ini, pemerataan yang dimaksudkan adalah dalam hal memiliki sumber atas seluruh kekayaan yang didapatkan dan diproduksi oleh sebuah bangsa yang tidak bermaksud bahwa seluruh kekayaan tersebut dibagi merata dan dimana oleh semua penduduknya. Ketiga, kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk pada sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur POLI, Physical Quality of Life Index. Tolak ukur POLI ini diperkenalkan oleh Morris menggunakan 3 indikator, yakni rata-rata harapan hidup sudah umur 1 tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta huruf. Kemudian kerusakan lingkungan. Selain kualitas kehidupan, untuk mengukur kesejahteraan penduduk dan pemerataan kekayaan rata-rata yang masuk dalam keberhasilan pembangunan yang paling baru, kerusakan lingkungan juga merupakan kriteria yang paling menentukan di dalamnya. Dapat dikatakan demikian dikarenakan apa gunanya teknologi yang modern, disertai peningkatan produktivitasnya, merata pembagiannya, tetapi tidak dapat mempertahankan kelestarian lingkungannya. Kelima, keadilan sosial dan kesinambungan. Sebenarnya faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Keadilan sosial bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis, dan orang-orang miskin akan lebih cenderung untuk menolak status quo yang ada. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusianya. Hal ini dikarenakan pembangunan sebenarnya meliputi 2 unsur pokok. Pertama, masalah materi yang dihasilkan akan dibagi rata. Kedua, faktor pemulihan inisiatif yang menjadi masalah utama menuju pembangunan. Teori pembangunan selalu terkait erat dengan strategi pembangunan. Perubahan struktural dalam institusi ekonomi dan sosial yang mencari solusi yang konsisten dan langgeng untuk semua masalah yang dihadapi oleh para pengambil keputusan sosial. Dengan kata lain, teori pembangunan mengandalkan aktor yang biasa disebut sebagai negara. Kedekatan teori dan strategi bermula dari upaya untuk mendefinisikan masalah pembangunan sebagai masalah nasional. Akibatnya, para ahli teori pembangunan, terutama pada pionir, cenderung memperhatikan pemerintah sebagai pelaku negara. Teori pembangunan awalnya muncul dari keprihatinan tentang negara berkembang, tapi ada pemahaman yang tak terucapkan bahwa kondisi sosial tidak memadai dan perlu diubah. Namun teori pembangunan ini jelas lebih normatif daripada ilmu sosial umum. Namun, dari perspektif teori normatif, perbedaan antara teori dan strategi cenderung ambigu. Teori positif di sisi lain memungkinkan kita untuk membuat perbedaan yang lebih jelas dan bertanya tentang implikasi strategis dari teori yang berbeda dan peran yang dapat dimainkan oleh aktor yang berbeda. Melihat situasi saat ini yang diwarnai oleh berbagai krisis selama lebih dari 1 dekade, baik dalam teori pembangunan maupun 3 dunia pembangunan, terlihat seperti ini. Kapitalisme industri, sosialisme nyata, dan wilayah besar menghadapi masalah pembangunan yang sedikit berbeda.
Aspek penting dari krisis ini menyangkut peran negara. Apakah itu bagian dari masalah, bagian dari solusi atau keduanya? Oleh karena itu, salah satu cara untuk keluar dari kekacauan ini adalah dengan melihat ke belakang dan secara kritis mengamati pengertian hubungan sebelumnya dan bagaimana mereka telah berubah. Saat ini orang memandang dunia sebagai sistem yang terdiri dengan saling ketergantungan yang meningkat. Globalisasi teori penggunaan erat kaitannya dengan nasib strategi pembangunan nasional. Di dunia ketiga atau daerah tertinggal, kesan bahwa pembangunan buatan harus segera dihentikan semakin meningkat, tetapi transformasi menuju pembangunan asli itu sendiri menghadapi masalah yang sama sekali berbeda. Perdebatan perkembangan sejauh ini bersifat normatif dan telah memberikan beberapa kontribusi dan mencoba menilai kepentingannya. Negara berkembang yang pada umumnya dijumpai di Afrika, Asia, dan Amerika Latin dengan latar belakang suku agama, kepadatan penduduk, dan kekayaan alam yang berbeda-beda, memiliki persamaan karakteristik sebagai berikut. Pertama, taraf kemakmuran, yang belum mapan telah ukur kemakmuran rakyat di suatu wilayah dapat dilihat dari antara lain akses terhadap listrik, air bersih, perumahan rakyat, infrastruktur yang tersedia, dan pendapatan yang diperoleh, dan sebagainya. Kedua, rendahnya produktivitas kerja. Di negara yang masih berkembang sangat rendah jika dibandingkan dengan banyak produksi yang dihasilkan oleh negara yang sudah mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni mayoritas penduduk di negara berkembang bekerja pada sektor pertanian dengan penggunaan teknologi dan kegiatan pertanian yang masih tergolong tradisional. Kedua, kegiatan industri rumahan sebagian besar masih tergolong usaha kecil dengan menggunakan peralatan yang masih seadanya dan produksi yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas. Tiga, sektor jasa masih menghadapi masalah pengangguran terselubung yang menurunkan tingkat produktivitas. Keempat, banyak faktor yang turut berperan dalam rendahnya produktivitas seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan belum menunjang untuk meningkatkan produktivitas. Tiga, tingginya tingkat pertambahan penduduk pasca Perang Dunia Kedua. Kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya mengalami kemajuan, tidak terkecuali negara-negara yang belum maju. Tingkat kelahiran mengalami peningkatan, sementara tingkat kematian terus berkurang, telah menyebabkan laju pertambahan penduduk tidak dapat dibendung, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini kemudian menimbulkan masalah antara lain. Pertama, jumlah anggota keluarga yang ditanggung semakin bertambah. Kemudian beban yang ditanggung oleh orang keluarga dengan pendapatan rendah dan jumlah anggota keluarga banyak, maka berdampak pada tidak adanya dana yang didapat disisihkan untuk pendidikan. Ketiga, pertambahan tenaga kerja yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi masih terdapat dalam masalah pengangguran. Kemudian teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang, sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda selesai perang. Perlahan, Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu menolong negara-negara Eropa, tetapi justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika. Keberhasilan pembangunan yang didapatkan pada negara-negara Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara dunia ketiga, sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kemudian teori dependensi. Teori dependensi atau teori ketergantungan lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara di pinggiran untuk menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan, sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Yang ketiga, terakhir adalah teori sistem dunia. Munculnya Wallerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintah lainnya. Wallerstein kemudian membagi 3 kelompok negara, pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Konsep ini jelas diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambah kelompok setengah pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas, yang paling kuat adalah negara-negara pusat.